Aku bosan sekali hidup di dunia mimpi. Milion Soul Colony mengatur mimpi setiap makhluk hidup ternyata bukan perkara mudah. Tidak seperti yang Master Sen katakan. Apalagi manusia selalu meminta impian yang akhirnya terbawa dalam mimpi. Lagi pengen mobil baru, mimpi mobil baru. Lagi pengen pacar baru, mimpi gebetannya. Tapi gak jadian. Pusing tahu ngatur mimpi kalian semua. Hah? Ini lagi ada dua gadis meminta mimpi yang sama. Si gadis SMA bernama Saga Delphi pengen deket sama Master Heimdall. Dan si gadis tukang servis motor bernama Fujin Kusanagi juga pengen deket sama Master Heimdall. Ini udah kayak cinta segitiga di sinetron religi, tau gak? Padahal Master Heimdall udah punya pasangan tuh, si Milady Decima. Tapi tunggu dulu, ini bakal jadi cerita drama audio yang menarik. Untung saja aku hanya ditugaskan untuk mengatur mimpi yang baik-baik. Gak seperti sainganku, si Nightmare namanya, yang selalu memberi mimpi buruk kepada setiap makhluk. Emang sih agak disturbing si Nightmare. Itulah alasan kenapa aku gak akur dengannya. Biasanya dalam bekerja, aku selalu dibantu oleh dua peri perempuan. Imera, peri yang memberi mimpi di siang bolong, terutama buat yang suka tidur siang, kayak si Astra yang sekarang jadi vesselnya Angling Dharma. Nah, yang satu lagi nih, namanya Nikta, yang ditugaskan untuk memberi mimpi di malam hari, seperti biasanya dong. Tapi kok aku belum melihat Imera dan Nikta dari tadi? Di mana mereka berdua sekarang? Palingan sedang menjalankan tugas harian ya. Ya sudahlah. Daripada nggak ngapa-ngapain, mending baca-baca mimpi aja di perpustakaan mimpi. Siapa tahu ada kisah yang menarik. Lucu banget mimpinya. Memang ada kepuasan tersendiri membaca mimpi setiap makhluk, apalagi manusia. Kadang-kadang ada aja kisah yang lucu. Seperti seorang cowok yang lagi mesra-mesraan, pas mau cium ceweknya, tiba-tiba alarm menyala. Ternyata cowok itu cium gulingnya. Ada-ada saja. Kok ada yang aneh dengan nama ini? Andreas. Nama ini kok tidak asing di telingaku. Apa jangan-jangan aku lupa pernah menulis kisahnya dalam buku Book of Dream milikku. Di sini tertulis bahwa mimpi Andreas belum selesai. Apa maksudnya? Masa aku bisa menulis mimpi seseorang yang belum kelar sih? Waduh, gawat ini. Jangan sampai Master Sen tahu. Apalagi kalau sampai si Nightmare tahu, bisa dibully habis-habisan aku. Apa boleh buat, aku harus menyelesaikan mimpi Andreas sebelum mereka semua pulang. Book of Dream, Gates of Horn and Ivory. Woi, kejar dia, woi. Bunuh dia. Kenapa tiba-tiba gue dikejar kayak gini? Mana kayak mau ngajak tawuran lagi. Gue sendirian pula. Mampus gue. Kenapa gue gak inget kejadian sebelum ini ya? Padahal seumur umur gue gak pernah terlibat geng manapun. Lo pasti dari geng Midnight Sun kan? Ngaku aja deh lo. Kelihatan dari jaket lu yang tulisannya Midnight Sun, ha? Siapapun orang itu dari Midnight Sun adalah musuh geng kami, Shadow Moon. Midnight Sun ini nama merek, boy.
bukan berarti gue musuh kalian. Ah, alasan aja lo. Kita nggak butuh alasan buat nyapin lo. Siapapun, tolong gue. Gue gak tahu apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba aja gue udah berada di situasi ini. Tolongin gue. Hah? Apaan tuh? Portal? Kayak di anime film dan game. Woi, jangan lari lo dari hukuman lo. Tidak ada waktu untuk berpikir. Portal itu adalah jalan keluar satu-satunya. Mungkin. Gimana ini? Kok tiba-tiba gue udah ada di tengah orang-orang tawuran sih? Kena juga lo. Tunggu dulu. Kenapa lo? Woi Andreas, minggir lu. Lu ngalangin gue nih. Kita kan lagi pada tawuran. Lu jangan ngelamun doang dong, bangsat. Siapa lo? Temen lu payah banget ya ternyata. Lu kenapa diem aja, Dre? Bangun lo anjing. Cepet balas mereka. Gue gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Darah. Nafi lo bangsat. Anjir, temen lu mah banget. Elah, gitu aja langsung kalah. Payah banget lu. Mereka apa sih? Kok gue gak bisa dengar? Apa gue mau mati? Di mana gue? Kok seperti di pengadilan? Bentar dulu. Hah? Loh. Gue masih hidup. Saudara Andreas Yudhistira, saudara dinyatakan sebagai terdakwa atas kasus tabrak lari yang menewaskan seorang ibu dan anak perempuan akibat tertabrak oleh mobil yang sedang saudara kendarai bersama teman saudara. Di, bocah kayak gitu udah newasin ibu dan anak. Emang biadab. Harus dihukum pokoknya seberat mungkin. Yang jadi orang tuanya pasti malu banget punya anak kayak dia. Idih. Apa? Tunggu dulu. Yang mulia, itu semua fitnah. Seumur hidup saya tidak pernah melakukan itu. Idih, berani-beraninya bohong. Padahal udah jelas-jelas dia itu bajingan. Objection! Yang mulia hakim, izinkan saya menunjukkan bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan saudara Andreas melakukan aksi tabrak lari. Silakan. Tunggu dulu. Anjing lu, Dre. Kenapa nggak lihat sih, ha? Di depan ada ibu-ibu sama anaknya. Goblok. Gue juga gak tahu. Tiba-tiba aja mereka berdua muncul pas mobil gue ngebut. Ya ampun. Tolol banget sih lu, Dre. Kita bisa dipenjara kalau kayak gini ceritanya. Terus kita mesti ngapain sekarang, ha? Ya mau gimana lagi? Gak ada cara lain selain kabur. Gak mungkin. Saya tidak pernah melakukan tindakan kriminal seperti itu, Yang Mulia.
Ini pasti fitnah. Saudara Andreas, video ini sudah menjadi bukti bahwa saudara memang melakukan aksi tabrak lari terhadap ibu dan gadis itu. Saudara tidak bisa mengelak lagi. Gak mungkin. Apa sih yang sebenarnya menimpa gue? Kenapa semua keanehan tolol ini bisa terjadi di hidup gue? Apa yang salah dalam diri gue? Bagaimana, Yang Mulia Hakim? Berdasarkan bukti yang ada dan tanpa bukti pembelaan dari saudara Andreas Yudhistira, maka berdasarkan hukum yang berlaku, saudara Andreas Yudhistira dinyatakan bersalah. Saudara akan menjalani hukuman 3 tahun penjara atau denda sebanyak 75 juta rupiah. Tidak, gue gak mau di penjara. Gue gak salah. Siapapun, tolongin gue. Tolong gue. Portal sialan itu lagi. Mau apa lagi lu muncul, lah? Mau nyiksa gue lagi? Gak ada bedanya, bangsat. Mau lu muncul atau enggak, gue pasti ngalamin kesialan lagi dan lagi. Halo semuanya, mohon maaf nih kalau mengganggu, tapi sepertinya persidangan ini harus diinterupsi sebentar. Saudara siapa? Saudara mau apa? Kalian semua padahal cuma replika dari dunia mimpi atau Million Soul Colony. Nggak perlu terlalu tegas kepada sosok yang menciptakan kalian semua dong. Hah? Apa? Anda benar-benar tidak sopan. Sunaryu Dust Eraser. Sunaryu Freezing Dust. Kalian semua berisik tau nggak? Ayo Andreas, ikut aku. Brengsek, tubuh gue gak bisa gerak. Siapa lo? Kenapa lo bisa tahu nama gue? Mau apa lo, Mau dibawa kemana gue? Nanti kau akan tahu sendiri. Kenapa ini? Kenapa tiba-tiba ada portal besar di bawah kaki gue? Perpustakaan? Tempat aneh macam apa lagi ini? Selamat datang di perpustakaan mimpi, Andreas Yudhistira. Kalau kau tanya namaku, aku adalah Master Morpheus, penjaga mimpi setiap makhluk, termasuk mimpimu. Mimpi? Jadi semua ini adalah mimpi? Kenapa? Kau baru tahu? Dasar bodoh. Lagian kalau kenyataan bagaimana bisa kau berpindah adegan secepat itu? Kalau bukan penulis skripnya yang mau, maksudku kalau bukan karena portal yang bisa membawamu ke tempat yang berbeda dengan situasi yang berbeda juga. Iya juga sih. Tapi semua mimpi ini berasa nyata banget buat gue. Makanya gue gak sadar kalau semua ini mimpi. Itu karena kau mengalami kejadian yang bernama dream loop atau putaran mimpi. Sehingga dalam seminggu ini kau bermimpi kejadian yang ya relatif sama, meski dengan alur yang berbeda. Tapi benang merahnya sama kan? Hah? Yang bener aja. Gue udah mimpi selama seminggu. Dasar bodoh. Aku yang mengatur mimpimu. Jadi aku tahu sudah berapa lama kau bermimpi. Iya. Maaf Master Morpheus. Tapi kenapa lo nemuin gue? Seperti yang ku bilang tadi, kau mengalami dream loop. Ini kejadian yang langka di dunia mimpi atau Million Soul Colony. Dari semua mimpi yang kutulis, hanya mimpimu saja yang belum selesai. Hah? Kok bisa? Dream loop? Apa itu berbahaya? Tentu saja berbahaya. Hah?
Apa? Karena itu, aku datang untuk menolongmu dan memperbaiki mimpimu. Syukurlah. Terus, kenapa dream loop bisa terjadi pada gue? Sepertinya kau akan sulit paham dengan penjelasanku. Jadi di setiap mimpi itu ada istilahnya Gates of Horn and Ivory atau gerbang tanduk dan gading. Istilah ini digunakan untuk membedakan apakah mimpi itu nyata atau palsu. Mimpi yang nyata digambarkan tanduk dan mimpi yang palsu digambarkan gading. Nah, kejadian dream loop ini terjadi ketika ruh manusia yang akan masuk ke dunia mimpi atau Million Soul Colony berada di persimpangan antara tanduk dengan gading, sehingga tidak terjadi mimpi yang nyata atau palsu. Tapi justru itulah kisah dari mimpi itu, tidak memiliki ujung karena tidak bisa dibedakan. Gue gak paham betul. Tapi gue salut sama penjelasan Master Morpheus. Sudah kuduga, kau memang bodoh. Terus gimana caranya gue bisa keluar dari dream loop ini? Aha, kau bertanya ke sosok yang tepat. Dream loop hanya bisa dihilangkan kalau pemicunya dihilangkan. Pemicu ya? Pemicunya? By the way, Master Morpheus tahu apa pemicunya? Gue sama sekali gak tahu cluenya. Apa kau yakin? Jir, wajah lo serem banget, Master. Ih. Baiklah, aku akan mengajakmu untuk jalan-jalan sebentar ke kejadian sebelum dream loop terjadi dan menunjukkan kepadamu apa pemicunya. Sunario Bubble Dust. Kenapa tiba-tiba gue terperangkap dalam perutmu? Udah, kau diam aja, lihat dan perhatikan baik-baik. Book of Dream, Dream Chronology. Itu tempat macam apa ini? Rasanya seperti masuk ke dalam beliung. Wah, Aku suka menjelajahi tempat ini. hah? Ini bukannya hari Sabtu? Hari dimana gue tawuran antar SMA? Exactly. Lihatlah dirimu yang sok jagoan itu. Tom, lu udah bawa perlengkapan kita untuk tawuran kan? Udah dong. Nih, lihat. Wajir, ada stick baseball segala. Mantap deh. Tapi sembunyiin biar kagak ketahuan guru-guru. Dan pulang sekolah menjadi ajang adu kekuatan di sebuah gedung tua. Lihatlah, kau menggunakan jaket bertuliskan Midnight Sun dan lawanmu menggunakan jaket bertuliskan Shadow Moon. Aku nggak tahu kenapa ada merek pakaian seperti itu. Makan nih. Udah. Gue gak sanggup liatnya. Gak usah malu-malu gitu, masih banyak kejadian memalukan lainnya. Dre, kayaknya bocah itu perlu kita bawa ke rumah sakit deh. Gue takut dia mati. Baiklah, ngapain? Anak SMA sono emang pantas digituin, biar gak tuman. Iya sih, tapi apa lu tega ninggalin dia kegeletak kayak gitu? Lah, bodo amat. Ntar juga teman-temannya pada bantuin. Kau tahu bahwa kisah anak itu sudah berakhir di catatanku? Kau berhasil membunuhnya, Andreas. Tidak mungkin. Karena kalian tawuran di gedung tua dan gak ada satu orang pun yang tahu, termasuk teman-temannya. Jasad anak itu baru ditemukan 3 hari setelahnya. Hentikan. Gue gak mau lihat lagi. Gue gak mau tahu lagi. Non, gak semudah itu. Mari kita lihat kejadian setelah ini. Hah?
Ini kan Sejak kejadian tewasnya murid SMA akibat tawuran itu, pihak SMA yang menjadi lawan SMA-mu memburumu untuk balas dendam. Tapi kau malah menghindar dari tanggung jawabmu. Hei, jangan kabur lu. Lu pasti yang bunuh temen gua kan? Dih, apaan lo? Kenal teman lo aja kagak. Kenapa tiba-tiba gue yang duduk coba? Ah, alasan aja lo. Gue bakal balas kematian teman gua suatu saat nanti. Gue bakal kejar lo sampai ke ujung dunia. Lihat aja ntar. Coba aja kalau berani. Lihat betapa congkaknya dirimu. sudah cukup. Hentikan. Eits, masih ada satu lagi. Hah? Jangan-jangan ini kejadian itu. Udah, Master Morpheus. Cukup. Tolong jangan lanjutkan lagi. Syukurlah ingatanmu mulai kembali rupanya. Benar, ini adalah kejadian di mana kau dan Tommy sedang asik-asiknya ngebut malam-malam di jalanan yang sepi pakai mobil barumu. Dri, awas hati-hati. Kurangin kecepatan. Bisa berabe ntar. Ah, elah. Gak bisa lihat orang seneng dikit apa? Iya, gue tahu. Ini mobil baru lo yang bisa beliin bokap lo. Dan jalanan sepi. Tapi gak usah nyebut juga kali. Bacot lu ah. Dri, awas. Di depan ada ibu sama anaknya yang lagi mau nyebrang. Cepet rem sekarang. Anjir. Anjir. Mobil gue pajok parah. Mana cicilan belum kelar lagi. Aduh, Dre, gimana nih? Ibu sama anak ini tewas. Gue gak mau masuk penjara gara-gara kelakuan tolol lu ini, anjir. Loh kok lu nyalain gue sih anjing? Mobil gue juga nabrak dan penyok bangsat. Cicilan belum lunas, Lagian kenapa sih? Nih ibu-ibu sama anaknya malam-malam keluyuran. Lah kok lu malah nyalain mereka sih, anjing? Mereka udah mati, bangsat. Ini jelas-jelas salah lu. Lu udah gue peringatin buat turunin kecepatan dari tadi. Tapi apa? Lu malah lebih sangeh nembak kecepatan. Gak usah so nasehatin gue, bangsat. Lu siapa? Lagian masalah kayak gini gampang. Bokap gue orang kepolisian. Kita bisa lolos dari hukum dengan alasan anak di bawah umur. Lu udah gila ya? Lu masih sempet-sempetnya mikir buat ngindarin hukum. Ingat, Dre, lu udah bunuh anak SMA. Sekarang lu bunuh ibu sama anaknya. Lah terus? Lu mau di penjara bareng gue? Lu juga saksi bata kan? Gue bisa aja nuntut lu. Kalau lu gak ikutin kata-kata gue, lu sekarang diem aja. Karena ini demi kebaikan lu juga. Ah, bodoh lah, Andre, terserah lu. Suka-suka lu. Gue udah enek temenan sama pembunuh kayak lu. Si bangsat, Tom. Woi, Tom, lu mau kemana, Jangan kabur, woi. Jangan tinggalin gue sendirian, woi. Bukannya kita temen. Woi, Tom. Dan anehnya, pada saat persidangan kau hanya dijadikan tahanan rumah dan bebas dari hukum hanya dalam waktu beberapa bulan. Cukup. Tolong hentikan semua ini. Cukup. Gue gak kuat. Iya, gue ngaku salah. Emang semua ini gara-gara gue. Gue udah ingat semuanya. Tolong ampuni gue. Gue akan bertanggung jawab. Gue akan menebus semua kesalahan gue. Gue akan bersedia melakukan apapun asal gue diampuni. Good. Kata-kata ini yang kutunggu darimu. Karena semua mimpi yang kau alami, termasuk dream loop, sebenarnya aku yang menciptakan. Hah? Apa? Lu yang merencanakan semua ini, brengsek. Wait, apa kau lupa? Selamat datang di perpustakaan mimpi, Andreas Yudhistira. Kalau kau tanya namaku, aku adalah Master Morpheus, penjaga mimpi setiap makhluk, termasuk mimpimu. Benar juga. Di dalam Book of Dream dikatakan bahwa mimpimu belum selesai. Artinya ada kejadian yang karmanya belum tuntas, sehingga menghambatmu untuk melanjutkan hidup.
Itu artinya, kenapa kau bisa terjebak dalam dream loop? Karena kau masih punya tanggung jawab yang harus dikerjakan, Andreas. Tunggu dulu. Melanjutkan hidup? Karma? Kau sudah koma selama seminggu di rumah sakit, Andreas. Kau mengalami kejang-kejang setelah keluar dari persidangan. Kau tak sadarkan diri, tapi dokter menduga kau mengalami stroke stadium awal. Itu karena gaya hidupmu yang berantakan. Beruntung kau masih bisa diselamatkan, tapi kau tak sadarkan diri. Jadi aku sudah koma selama seminggu? Hanya ibumu yang setia menemanimu. Ayahmu yang sudah kau manfaatkan agar terbebas dari hukum. Lalu Tommy, teman baikmu dari kecil. Tidak ada satupun yang mau menjengukmu. Ibu, maafin aku. Aku udah jadi anak durhaka di hadapanmu. Ya, seperti biasa, penyesalan selalu datang terlambat. Master Morpheus, tolong bantu gue. Gue ingin memperbaiki hidup. Gue janji, gue akan bertanggung jawab atas semua tindakan gue. Gue akan berubah. Tolong bantu gue. Percuma saja manusia mudah melupakan suatu kejadian ketika mendapatkan kesenangan. Begitupun dirimu. Tolong beri gue kesempatan sekali ini aja. Hanya lo yang bisa menolong gue sekarang. Tolong gue, Master. Gue bersedia melakukan apapun, asal gue bisa menebus semua kesalahan dan dosa-dosa gue. Berisik sekali. Iya, baiklah. Aku akan membantumu. Karena ini sudah menjadi bagian dari tugasku untuk menuntaskan kisah mimpi semua makhluk termasuk dirimu. Benarkah? Terima kasih banyak, Master Morpheus. Terima kasih banyak. Jadi yang perlu kau lakukan hanyalah pergi ke pintu gerbang tanduk dan gading itu. Maka kau akan tersadar dari tidur panjangmu. Baiklah, terima kasih banyak, Master Morpheus. Eits, tunggu dulu. Aku masih belum yakin atas penyesalanmu. Oleh karena itu... Hah? Tato? Tato apa ini? Kok tiba-tiba menghilang? Itu adalah tiket menuju ke akhirat. Jadi ketika kau melakukan kesalahan lagi, kau akan langsung dibawa ke akhirat tanpa ada kesempatan untuk memperbaiki sikapmu di dunia. Yang benar aja. Sudah sana, cepat buka pintu itu. Waktumu tidak banyak dan semoga kita tidak bertemu lagi. Oh, oke. Terima kasih banyak, Master Morpheus. Lu udah nyadarin dan bantu gue. Gue akan selalu ingat kebaikan lo, Master. Itu pun kalau kau ingat, Andreas. Manusia memang makhluk yang selalu merugi ya. Ibu. Syukurlah nak, syukurlah kamu sudah siuman. Ibu, maafkan aku, Ibu. Tidak apa-apa nak, yang penting kamu sudah siuman. Ibu sudah bahagia. Maafkan aku, Ibu. Sejak saat itu Andreas memang benar-benar berubah. Dia bertanggung jawab atas perbuatannya dan menjalani hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Dia sekarang menjadi anak yang tidak hanya berbakti kepada orang tuanya, tapi juga rajin beribadah. Kisah mimpinya dalam Book of Dream pun sudah selesai dan sekarang dia menjalani kisah mimpi yang baru. Dengan ini tugasku sudah selesai. Aku tidak akan dimarahi Master Sen. Dan aku aman dari bulian Nightmare. Aku bisa menyelesaikan tugas ini dengan cepat sebelum mereka berdua tahu.
Tapi aku bosan lagi. Apa aku perlu menemui mimpi para pendengar podcast ini ya?